nomor 1 ini saya sudah menganalisis. Nah, menurut saya permasalahan utama pada kasus ini tuh berasal dari beberapa sumber yang berbeda, seperti sensor IoT, Excel, dan dari petani dan citra satelit. Nah, masalah utamanya adalah format data tidak konsisten. Contohnya, format file berbeda-beda, yaitu CSV dan Excel. Format tanggal tidak konsisten, ada yang tanggalnya seperti ini, atau garis miring seperti ini, dan tahunnya bisa di belakang. Nah, ini bisa redundant juga. Terdapat missing value, suhu pada IDE 2 NA, format pada IDE 3 NA. Ya, di sini. Terus terdapat data duplikat, ID 3 muncul 2 kali. Yang ini. Ya. Terus struktur data belum seragam. Tadi seperti tanggalnya ini belum sesuai semua ya. Nah, terus data cleaning, setelah kita analisis, kita clean datanya, menggabungkan seluruh data ke dalam satu tabel. Ini menyatukan ke satu tabel. Menyamakan format tanggal menjadi YY, year, month, date, mengganti nilai NA dengan nilai rata kolom, menghapus data duplikat, memastikan tipe data numerik bentuk suhu, kelembapan, NDVI, dan hasil panen, melakukan validasi agar data siap dianalisis. Untuk rancangan database-nya, supaya tidak ada data redundans, kita mempunyai tabel lokasi di mana ada ID lokasi, nama lokasinya. Oke. Dan tabel kedua itu ada data petani, di mana ada ID untuk primary key, tanggal, ID lokasi, foreign key ke tabel lokasi atau relasi, suhu, kelembapan, NDVI, hasil panen. Nah, manfaat analitiknya mengetahui hubungan suhu, kelembapan, dan NDVI terhadap hasil panen. Yang kedua itu membuat prediksi hasil panen kopi. Yang ketiga, menyusun dashboard, monitoring kondisi kebun. Yang keempat, membantu pengambilan keputusan berbasis data. Kesimpulannya, menurut saya langkah yang paling penting adalah memberikan data terlebih dahulu agar formatnya konsisten dan tidak ada data ganda. Setelah itu, data disimpan ke dalam database yang terstruktur sehingga dapat digunakan untuk analisis dan prediksi guna meningkatkan produktivitas kopi. Di sini saya hanya menjelaskan menganalisis soalnya ini sampai ke biaya. Nah, nanti di cleaning dulu, di mana tanggal kirimnya ini kan berbeda-beda formatnya. Nah, saya samakan dengan mengklik format. Nanti di sini terdapat pilih date-nya. Nah, kan nanti akan disesuaikan. Nah, tadi kan ada no label di sini, saya dikosongkan untuk tidak ada data value-nya gitu. Untuk tanggal sampainya juga sama, dan B-nya juga saya sesuaikan juga number, selectnya number. Nah, terus hitung durasi pengiriman. Di sini hitung durasi pengiriman saya menggunakan rumus if, di mana jika C2 tanggal kirim itu kosong dan tanggal sampainya kosong atau tanggal sampainya kosong, maka nanti akan dikosongkan. Nah, jika ada berarti D2 yang ini tanggal sampai dikurangi C1, nanti akan menghasilkan jumlah dari durasi pengirimannya. Berarti dikurangi itu dari tanggal sampai dikurangi tanggal kirim. Jika tanggal kirim dan tanggal sampainya kosong, maka nanti akan dikosongkan gitu. Nah, data pengiriman di sini. Yang ketiga, instruksi ketiga, gunakan pivot table untuk analisis rata-rata. Pivot table tadi saya Oke, untuk pivot table ini untuk analisis rata-rata, di mana saya menganalisis rata-rata itu sesuai dengan kotaknya dan durasi pengirimannya. Gunakan pivot table analisis rata-rata. Di sini saya selectnya itu rows-nya kotak dan average durasinya tuh durasi pengiriman untuk values-nya. Nah, di mana kita terintegrasi dengan data tambahan. Data tambahannya ini kota kota dan wilayahnya. Di mana terdapat wilayah dengan rumus VLOOKUP seperti ini. Nah, disesuaikan dengan nama kotanya Bandung, Jakarta, Bandung, dan nanti ada wilayahnya ini. Oke, mendapatkan hasil wilayahnya dari VLOOKUP-nya. Untuk buat visualisasi pivot card-nya, tadi saya menggunakan pie chart di mana rata-rata dari durasi pengiriman di Bandung itu 30,5, cukup lama ya, dan di Jakarta ini hanya 3 hari durasi pengirimannya. Is data. Tadi instruksinya bandingkan Excel, Python, dan Art dari Analytic. Nah, menurut saya ketiga tools ini tuh memiliki kelebihan masing-masing tergantung kebutuhan analisisnya. Nah, untuk Excel cocok digunakan untuk analisis sederhana seperti menghitung total penjualan, membuat pivot table, dan visualisasi dasar. Kelebihannya juga mudah digunakan, tidak perlu coding kalau untuk Excel. Namun kelemahannya itu adalah kurang optimal jika data sudah sangat besar. Misalnya tadi kan 100.000 transaksi karena bisa menjadi lambat dan rawan error. Untuk Python, Python ini menurut saya itu lebih unggul karena pengolahan data dalam jumlah besar dengan library seperti
Pandas, kita bisa melakukan cleaning, analisis, dan transformasi data secara otomatis dan efisien. Selain itu, Python juga fleksibel dan bisa digunakan berulang kali dan terus data bertambah. Nah, untuk R ini sangat baik juga untuk analisis statistik dan visualisasi data yang lebih mendalam. Nah, R sangat cocok jika ingin membuat model statistik atau analisis prediktif yang kompleks. Nah, jadi menurut saya Excel itu cocok untuk basic analisisnya, Python itu untuk big data dan automation, dan R untuk analisis statistik yang lebih kompleks. Nah, dilihat dari data dummy ini, dengan tadi dataset besar 100.000 data transisi e-commerce, saya jika sebagai tim di situ saya akan menggunakan Python karena tadi Python itu lebih unggul untuk pengolahan data dalam jumlah yang sangat besar. Nah, untuk instruksi kedua, rancang alur analitik data end-to-end. Jawabannya seperti ini. Kita menganalisis alurnya datanya end to end. Untuk alur memiliki data end to end, menurut saya itu terdiri dari beberapa tahap. Pertama, collection, yaitu mengambil data sumber dari database atau file CSV. Nanti 1000 data itu bisa diambil dari CSV juga. Kedua, cleaning, yaitu membersihkan data dari duplikasi, missing value, dan memperbaiki tipe data. Yang ketiga itu transformation, yaitu menambahkan kolom baru, misalnya penjualan dari harga dikalikan jumlahnya, yang tadi, yang ini. Nah, jumlah dikali harga. Terus, yang keempat ini ada analisis, menghitung total penjualan, produk terlaris, dan tren harian. Yang kelima itu visualisasi, menampilkan data dalam bentuk grafik agar lebih mudah dipahami. Dan terakhir, reporting, menyajikan insight kepada manajemennya. Oke, untuk instruksi ketiga, tentukan tools terbaik untuk skenario big data. Yang ini ya, yang ada ini. Nah, untuk skenario big data dengan 100.000 data transaksi, menurut saya itu terbaik adalah Python yang tadi saya jelaskan. Karena Python itu mampu memproses data dalam jumlah besar dengan lebih cepat dibanding Excel. Selain itu, Python juga mendukung otomatisasi sehingga proses analisis bisa dijelaskan ulang tanpa harus manual. Python juga bisa terhubung dengan database dan API sehingga sangat cocok digunakan dalam sistem analitik yang berkelanjutan. Nah, instruksi yang keempat itu jelaskan potensi kesalahan analisis. Di sini saya menjelaskan kesalahan analisis itu ada beberapa potensi yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu data duplikat yang bisa membuat hasil perhitungan menjadi tidak akurat. Nah, yang kedua, missing value menyebabkan hasil analisis tidak akurat. Yang ketiga, tipe data yang salah, misalnya harga terbaca sebagai teks sehingga tidak bisa dihitung. Yang keempat ada outlier, misalnya itu nilai ekstrim yang bisa mempengaruhi rata-rata signifikan. Yang kelima, kesalahan dalam rumus atau skrip yang dapat menghasilkan output yang salah. Dan terakhir, kesalahan interpretasi, yaitu ketika hasil analisis tidak dipahami dengan benar sehingga menghasilkan keputusan yang keliru. Jadi kesimpulannya pada soal nomor 3 ini, pemilihan tools analitik harus disesuaikan dengan kebutuhan dan skala data untuk data besar. Python menjadi pilihan yang paling efektif karena cepat, fleksibel, dan mendukung otomatisasi. Saya sendiri seperti ini untuk jawabannya. Nah, kita akan jelaskan di Excel-nya terlebih dahulu. Nah, jadi saya kopikan data dummy-nya ke dalam Excel. Pertama, kita menghitung median dan standar deviasi, di mana rumusnya untuk PN itu menggunakan average dari field suhu A2 sampai A5. Hasil panen juga sama, average juga dari field hasil panen B2 sampai B5. Untuk median, saya menggunakan rumus median sama dari suhu, dan hasil panen juga menggunakan median dari hasil panen. Untuk standar deviasinya di sini ada rumusnya itu stdev .s dari suhu, itu nanti akan menghitung standar deviasinya dari suhu, dan hasil panen juga sama untuk rumusnya seperti ini dari kolom hasil panen. Nah, kemudian hubungan antara dari hasil perhitungan terlihat bahwa data cukup bervariasi, terutama pada hasil panen yang mengalami kenaikan dan penurunannya. Nah, terus yang kedua itu ada analisis korelasi. Selanjutnya saya menghitung korelasi antara suhu dan hasil panennya, yaitu menggunakan rumus korel A2 sampai ini A5, B2 sampai B5 juga. Nanti akan menghasilkan korelasi dari tabel master ini, hasilnya negatif 0,08. Artinya hubungan antara suhu dan hasil panen itu sangat lemah dan cenderung tidak memiliki hubungan yang signifikan. Ini dapat dianalisis lebih lanjut juga. Untuk instruksi yang ketiga ini, interpretasikan hasil secara kritis, di mana saya sudah menjawab di lembar jawabannya. Nah, nilai korelasi 0,8 itu menunjukkan bahwa hubungan antara suhu dan hasil panen sangat lemah. Artinya perubahan suhu tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hasil panen. Dari data terlihat bahwa pada suhu 25% hasil panen 100, pada suhu 27 hasil panen 110, dan pada suhu 29 hasil panen 130. Pada suhu 31 hasil panen menjadi 90. Nah,
Menurut saya, selain suhu, ada faktor lain yang juga mempengaruhi hasil panen, seperti kelembapan, curah hujan, kualitas tanah, dan pemupukannya. Jadi, analisis tidak hanya bergantung pada satu variabel saja. Nah, untuk instruksi yang keempat, jelaskan apakah hubungan bersifat linear. Menurut saya, hubungan antara suhu dan hasil panen itu tidak bersifat linear. Karena jika linear, maka kenaikan suhu akan diikuti kenaikan atau penurunan yang konsisten. Namun, pada data ini hasil panen itu sempat meningkat lalu menurun, sehingga ini menunjukkan adanya pola nonlinear di mana terdapat suhu optimal untuk hasil panen terbaik, yaitu sekitar 29 derajat. Nah, jadi kesimpulannya, meskipun secara statistik korelasi antara suhu dan hasil panen lemah, data menunjukkan adanya pola tertentu yang tidak linear. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat faktor lain yang berpengaruh terhadap panen kopi. Untuk jawabannya ini saya seperti ini. Nah, menurut saya alur analitik data terdiri dari beberapa tahap utama. Yang pertama itu collection, yaitu untuk mengambil data seperti CSV, Excel, atau database. Nah, yang kedua itu ada cleaning, yaitu membersihkan data dengan cara menghapus duplikasi, menangani missing value, dan memastikan tipe data sudah sesuai. Nah, untuk ketiga itu ada analisis, yaitu menghitung total transaksi per kota, rata-rata pembelian pelanggan, dan pelanggan dengan nilai transaksi tertinggi. Yang keempat itu ada visualisasi, yaitu menampilkan hasil analisis dalam bentuk grafik agar lebih mudah dipahami. Dengan alur ini, data yang awalnya itu mentah bisa diubah menjadi insight yang berguna untuk bisnis. Nah, untuk kodenya ini kita bisa dilihat dari Google Collaboration. Di sini saya menggunakan Python untuk kodenya sendiri. Nah, di sini sudah di running. Nah, tadi itu sesuai dengan tahapan-tahapan alur analitik data, yaitu collection. Di sini saya mengimport library-nya dulu, ada Pandas, Matplotlib, dan Google Colab-nya. Untuk collection-nya ini saya mengambil file dari retail CSV, nanti akan ditampilkan datanya seperti ini. Read CSV, tolong ambil data CSV, dan nanti akan ditampilkan data frame-nya seperti ini. Nah, untuk cleaning data frame, kita ambil data yang sudah didefinisikan di sini, diambil, nanti drop duplikatnya. Mana yang duplikat? Ini kan ada Bandung nih, 2 Bandung. Nah, maka nanti akan di drop, otomatis nanti datanya seperti ini. Bisa dibedakan. Oke, nah untuk analisisnya ini kita menggunakan variabel summary. Data frame-nya tuh di group by kota, sesuai kotanya, dan nanti akan sesuai totalnya, nanti akan dijumlahkan. Nah, jika di print summary-nya itu seperti ini, Bandung 23.000, ya kan, nah Jakarta 30.000. Nah, Bandung penjumlahan dari ini, karena kan tadi udah di group by. Oke, terus untuk visualisasi di sini PLT itu dari ini ya, matplotlib-nya. Nanti akan dihitung dulu 8 sampai fix size-nya untuk ukuran ininya. Terus nanti ada variabel AX di mana summary-nya itu akan diplot dengan apa ya, ini kainnya bar ini untuk ininya ya. Terus nanti akan ada judul dan labelnya, total penjualan per kota. Nanti judul di sini. Nah, ini font size-nya 14, font weight-nya full, ini sesuai dengan yang kita butuhkan. Dan X labelnya itu kota ya di sini. Ini X, ini sumbu Y. Untuk sumbu Y-nya itu dari total penjualan. Nah, di sini total penjualannya. Nah, untuk format sumbu Y ini ya plt.ticklabel format, stylenya plain, axisnya Y. Nih, maksudnya nanti sumbu Y-nya di sini, disesuaikan di sumbu Y-nya. Dan plt grid axis Y, line style alpha 07, seperti yang ada di garis-garis ini nanti akan ditampilkan. Nah, oke, nanti akan ditampilkan dan hasilnya seperti ini. Untuk insight-nya kita print, Jakarta memiliki total penjualan tertinggi sehingga Bandung memiliki potensi untuk ditingkatkan. Nah, dengan pendekatan ini proses analitik itu bisa dilakukan secara otomatis dan berulang. Untuk yang ketiga, rancang visualisasi yang tepat. Visualisasi yang paling tepat adalah bar chart dengan sumbu X kota yang tadi ini dan sumbu Y total penjualannya. Alasannya karena dapat memudahkan perbandingan penjualan antara kota dan menampilkan kota dengan penjualan tertinggi secara jelas. Untuk insight bisnisnya yang bisa diambil dari data yang ada, Bandung itu memiliki total penjualan sebesar 230.000 dan Jakarta memiliki total penjualan sebesar 300.000. Artinya Jakarta itu memiliki performa penjualan tinggi daripada Bandung. Nah, menurut saya perusahaan ini bisa memprioritaskan stok di Jakarta karena meningkatkan strategi promosi di Bandung karena masih memiliki potensi untuk berkembang. Dengan insight ini, perusahaan dapat mengambil keputusan yang lebih tepat berbasis data. Jadi kesimpulan di nomor 5 ini, variabel analitik
data membantu mengubah data mentah menjadi informasi yang bernilai, dan dari analisis dapat diperoleh insight bisnis yang dapat digunakan untuk meningkatkan penjualan. Sekian jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan soal UTS dengan bobot nilai masing-masing 20%. Semoga jawabannya dapat menjawab dan tepat. Sekian, saya Dina Oriana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.